Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 25 demikian. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, betapapun dekatnya kita dengan seseorang, suatu saat kita harus berpisah. Entah karena kehidupan kita mengharuskan kita pindah ke tempat lain, atau Tuhan memanggil salah satu dari kita pulang ke rumah Bapa. Itulah yang Paulus sadari. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berjumpa lagi dengan jemaat Efesus. Karena itu ia mohon diri dan memberikan pesan-pesan penting kepada mereka, khususnya kepada para penatua yang telah dipanggil untuk memimpin jemaat tersebut. Yang pertama, Paulus menyerahkan mereka kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun mereka dan menganugerahkan kepada mereka bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, Paulus menasihati mereka agar ingat akan seluruh maksud Allah yang telah Paulus ajarkan kepada mereka selama 3 tahun dengan tidak henti-hentinya dan dengan mencucurkan air mata. Yang ketiga, Paulus menasihati agar mereka menjaga diri dan seluruh jemaat Tuhan dari ajaran-ajaran yang menyimpang yang pasti akan muncul setelah Paulus tidak bersama mereka lagi. Ajaran itu akan muncul bukan hanya dari luar gereja, tetapi juga dari antara mereka sendiri. Dengan ajaran-ajaran palsu, orang-orang itu akan berusaha menarik orang-orang percaya dari jalan yang benar untuk mengikuti mereka. Yang keempat, Paulus berpesan agar jemaat lebih mengedepankan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus daripada menuntut hak mereka sebagai warga gereja. Dalam hal ini, Paulus sendiri telah memberi teladan. Ia, sebagai seorang pemberita firman yang seharusnya berhak untuk mendapatkan pemenuhan dari kebutuhan hidupnya dari jemaat, ia tidak menggunakan haknya. Sebaliknya, ia sendiri bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ia juga berbagi dengan orang-orang yang lemah. Itulah sebabnya Paulus dapat berkata, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Bagaimana dengan kita? Ketika tidak tiba saatnya, kita harus ditinggalkan atau meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Pesan-pesan apa yang kita berikan? Semua itu berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan untuk bersama mereka. Karena itu, agar kita tidak menyesal, mari kita senantiasa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Amin.